dan Khodimul Ma'had Pesantren Quran Anamfal. Semoga harapan demi harapan dari Bapak Ustadz Faisal Hilmi dan Ustadz Ziyadul Ahad bisa tersampaikan, bisa terwujudkan mulai dari membukukan webinar 1 sampai selesai. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya pada acara inti, yakni yang kita tunggu-tunggu tentang webinar nasionalisme ini, yang pertama adalah dari Bapak Haji Muhammad Edi Suharsongko, Magister Pendidikan. Beliau adalah Pakis Kementerian Agama, Kemenak Kota Tangerang Selatan. Beliau juga juara 3 sebagai guru pendidikan agama Islam berprestasi nasional di Kemenak Pusat. Dan beliau adalah Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia di Tangerang Selatan. Untuk itu, kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz Faisal serta seluruh jajaran lembaga yang telah dibinanya. Yang saya hormati Ustadz Ziyadul Haq, penasehat strategi. Kemudian yang saya hormati Dr. Lili Umi Kulsum, MA, dosen tafsir UIN Salatiga Yogyakarta. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Sofi Mubarak, SSI, MHI, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah mendampingi kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana membangun satu pemahaman bersama tentang bagaimana nasionalisme bagi generasi muda kita. Hadirin wal hadirat, melalui webinar pada siang hari ini, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin suaranya tidak fokus satu karena kebetulan waktunya bersamaan ada satu rapat webinar juga. Mohon dimaafkan karena kebetulan kami bertugas di Kemenak menangani pondok pesantren sedang ada webinar juga, tapi karena memang kami sudah sanggup untuk mempresentasikan beberapa poin terkait dengan nasionalisme dalam Islam, mungkin kami berbagi pengalaman. Baik, saya langsung saja saya sampaikan. Host bisa ditayangkan PowerPoint yang saya sudah kirimkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berbicara tentang nasionalisme di dalam Islam, ini tentu saja kita belajar dan juga mengambil tauladan dari para orang tua kita, para pendahulu kita yang sudah mendahului kita, para pahlawan yang sudah mendahului kita dan berjuang fisik maupun mental menjadi teladan bagi kita untuk menunjukkan nasionalismenya. Bahkan beliau rela berkorban jiwa dan rasanya untuk mempertahankan bangsanya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya sampaikan bagaimana bicara tentang nasionalisme berasal dari kata nasi dan nasional. Ini bisa ditanyakan.
Pak itu Faisal bisa ditayangkan? Oke, Pak Faisal. Nasionalisme berasal dari kata nasi dan nasional yang berasal dari kata Latin nation, berarti bangsa yang dipersamakan karena kelahiran. Nasionalisme ada karena adanya kesamaan kepentingan secara umum, meskipun terdapat perbedaan dalam ras, etnis, agama, dan golongan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nasionalisme adalah suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk negara dan bangsa. Suatu sikap sosial dan politik dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang punya kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan serta merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Nasionalisme adalah merupakan perwujudan kesadaran nasional bagi individu atau kelompok sebagai suatu bangsa dan merupakan perwujudan dari imajinasi sebagai bagian atau anggota suatu bangsa. Nasionalisme mensyaratkan adanya solidaritas individu atau kelompok atau masyarakat terhadap bangsa. Prinsip dalam nasionalisme yang pertama adalah kesatuan berbangsa, kemerdekaan berbangsa, persamaan berbangsa, dan kepribadian berbangsa. Ini menjadi satu hal yang mendasar, satu hal yang pokok di dalam bagaimana menciptakan nasionalisme. Kalau kita tilik dari konsep agama, ini berangkat dari konsep ummah dan masyarakat bangsa, dari ummah Islamiyah ke ummah Arabiyah ke ummah Wataniyah. Yang kedua adalah prinsip al-adalah atau keseimbangan, kemudian prinsip al-musawwah, persamaan hak dan kewajiban, dan juga prinsip asyura atau musyawarah. Setelah kita melihat dari prinsip-prinsip nasionalisme, seiganya juga kita melihat dari bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Mengapa Islam rahmatan lil alamin dan bagaimana ini satu hal yang memang harus kita pahami bersama. Kalau sudah kita melihat ayat, PowerPoint-nya. Ya? Sudah tampil PowerPoint-nya. Oke, baik. Udah ya, udah tampil ya. Langsung masuk ke ayat, Ustaz. Di ayat. Masuk ke ayat. Agak dicepatkan di ayat. Kita mengambil satu nas ayat dalam Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita memberikan satu kedamaian, menciptakan satu kesejukan di alam semesta ini, sehingga kemudian dalam perilaku kita berupaya untuk bagaimana menciptakan kehidupan yang kebaikan bagi orang lain. Lanjut, diteruskan. Demikian juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana Allah mengingatkan kita bahwa kita memang diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Selain kita makhluk individu, kita juga makhluk sosial. Oleh karena itu, dari ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kita bagaimana membangun kebersamaan. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 93, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan terakhir di dalam surat Yusuf ayat 67 yang artinya, dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian itu tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertakwa dan kepadanya lah pula bertakwa orang-orang yang bertawakal. Kalau kita lihat lagi dalam tonggak nasionalisme bangsa Indonesia, modal sejarah Sumpah Amukti Palapa, perlawanan masyarakat Nusantara terhadap penjajahan Belanda, Jepang dan Inggris, Budi Utomo 1908, peristiwa Sumpah Pemuda, ini menjadi modal sejarah bahwa di sana para generasi muda, para pendahulu kita telah merintis bagaimana menyatukan bangsa ini. Bagaimana mewujudkan nasionalisme itu. Kemudian modal sosial, solidaritas masyarakat Nusantara dalam menghadapi berbagai persoalan umum. Demikian juga politik, pergolakan dan konsensus politik dalam ranah kebangsaan dan nasionalisme. Dan juga kebangsaan, pluralitas, dan multikulturalitas yang menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tantangannya adalah hukum berbasis keadilan, ekonomi berbasis pemerataan, politik berbasis artikulasi kepentingan bangsa, pemerintahan berbasis demokrasi, sentralisasi dan desentralisasi, lokalisasi dan globalisasi. Ini beberapa tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kondisi-kondisi ini dapat kita hadapi dengan baik. Dan dengan modal nasionalisme itulah kemudian mempersatukan kita. Ketika hukum berujung dalam sebuah keadilan, tentu ini menjadi satu hal yang kita idam-idamkan. Ekonomi dapat kita ciptakan pemerataan secara nasional untuk menjadi masyarakat sejahtera. Demikian juga politik berbasis artikulasi kepentingan bangsa, artinya politik yang bagaimana membangun kebersamaan dan kesatuan bangsa. Tantangan yang lain, gerakan ideologi transnasional, gerakan syariahisasi atau gerakan khilafah. Tadi juga disinggung oleh Ustaz Faisal. Demikian juga gerakan ideologi liberal, masyarakat bebas atau barat, dan juga gerakan ideologi kiri, masyarakat sosialis. Ini tiga hal tantangan yang lain yang harus kita hadapi, dan era sekarang juga memang kita hadapi hal-hal seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini penting untuk para generasi milenial. Yang pertama adalah memperkokoh wawasan kebangsaan. Bagaimana wawasan kebangsaan bisa kita gulirkan? Nyatanya pada hari ini, alhamdulillah dengan satu ikhtiar kita ketemu dalam satu webinar
ini tak lain adalah sebagai satu bentuk upaya untuk memperkokoh wawasan kebangsaan. Bahwa kita boleh berbeda-beda, tetapi kita satu tujuan. Boleh kita bersuku-suku, tetapi kita memiliki kesamaan kebangsaan, memiliki persatuan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menegakkan supremasi hukum. Dengan supremasi hukum ini, nanti di sana adalah sebuah keadilan dan juga membina keutuhan NKRI. Wawasan kebangsaan menjadi landasan dan orientasi dari kehidupan masyarakat, solusi permasalahan bangsa dan kesatuan terhadap 4 konsensus Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Supremasi hukum harus ditegakkan dalam kehidupan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Supremasi hukum harus ditegakkan di dalam kehidupan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan. Supremasi hukum harus ditegakkan di dalam setiap strata tatanan kehidupan. Tokoh kita, Ustaz Sal Mahfud, ada satu ungkapannya, pendapatnya. Beliau berkeyakinan bahwa syarat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu satu melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syariah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan jaminan untuk terwujudnya nilai syariah di dalam masyarakat. Nah, ini satu contoh pendapat. Artinya apa? Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud bahwa nilai-nilai syariah bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya harus dengan kita mengibarkan sebagai negara Islam, tetapi dengan nilai-nilai bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun persatuan. Kita kenal ada yang disebut dengan kerukunan umat beragama. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat beragama dan pemerintah. Kemudian tokoh kita Pak Din Samsudin, pengurus MUI dan juga tokoh Muhammadiyah, hubungan antar Islam dan negara adalah hubungan yang simbiotik, mutualisme, saling menguntungkan. Negara membutuhkan agama sebagai pijakan moralitasnya, dan agama membutuhkan negara untuk mengembangkan agama dimaksud. Indonesia merupakan contoh model hubungan negara yang simbiotik mutualisme. Jadi di sini, menurut tokoh kita Pak Din Samsudin ini, bahwa agama dengan negara saling membutuhkan, saling melengkapi, dan bisa mewujudkan satu kesatuan. Waktu kurang sekitar 5 menit. Terakhir, ini yang disampaikan oleh tokoh kita ini, menjadi orang Indonesia Islam. Berbagai gerakan seperti demokrasi HAM, liberalisme, radikalisme, dan sebagainya lah pupuk bagi bangsa Indonesia. Demokrasi, HAM, liberalisme, radikalisme bukan tujuan tetapi instrumen. Itu benar demikian. Yang penting adalah masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI. Ini memang barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena untuk ini ya. Karena Bapak Haji Edi ini pembicara yang kedua, karena beliau ada acara maka diawalkan. Untuk menambah wawasan kami, bagaimana Bapak program pemerintah atau Kemenak dalam merespon tema yang kami usulkan pada webinar kali ini? Ini kami sangat menyambut baik, Ustazah. Kami atas nama Kementerian Agama terus terang ini menyambut baik dengan apa yang digagas lembaga ini, Ustaz Faisal khususnya, karena terus terang hal-hal yang seperti ini masih sangat dirasakan kepentingannya. Apalagi bagi generasi muda kita, jangan sampai mereka memperoleh berita-berita ataupun masukan-masukan informasi yang
tidak proporsional sehingga kemudian dia mendapatkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Pada prinsipnya adalah kami menyambut hal yang seperti ini. Dan kita ketahui dalam apa yang sudah kami tayangkan itu, bahwa ternyata nilai-nilai Islam begitu lengkap, begitu banyak mencontohkan kepada kita bahwa kita di dalam mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, tidak dengan kita harus melakukan dengan yang berlebihan, tetapi bagaimana kita membangun, mewujudkan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Untuk sementara saya mohon undur diri karena dipanggil di rapat webinar, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Pak Faisal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah al-farol jaza kepada Bapak Haji Edi. Alhamdulillah dengan apa yang beliau sampaikan kita menjadi tergerak untuk menjadi penonggak nasionalisme dengan harapan beliau agar generasi milenial mendapat informasi secara proporsional. Nggih. Hadirin audiens yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah, sebelum pemateri kedua kami sampaikan beberapa ketentuan bahwasanya pemateri kami beri waktu untuk penyampaian materi sekitar 15 menit. Selama pemateri menyampaikan,